Hey, selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Sebelum kita menyelam jauh ke masa lalu, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, dan coba tulis di kolom komentar, dari belahan dunia mana Anda menyaksikan perjalanan evolusi yang luar biasa ini. Mari kita atur waktu mundur, jauh ke 375 juta tahun yang lalu, di tengah periode Devonian akhir. Anda berdiri di garis pantai berlumpur, di mana udara terasa tebal, lembab, dan berbau sulfur, didominasi oleh pakis raksasa dan hutan yang baru mulai terbentuk. Inilah masa ketika kehidupan darat masih menjadi eksperimen yang menantang, penuh risiko pengeringan. Anda menyaksikan nenek moyang kuno Chelicerata, makhluk kecil, rapuh, yang masih terikat erat pada kelembapan. Mereka belum tahu tentang memintal jaring. Bagi mereka, sutra hanyalah sebuah solusi darurat, sebuah cara untuk menaklukkan musuh terbesar transisi darat, kekeringan. Anda mengamati bagian bawah perut mereka, di mana anggota tubuh berlembar-lembar yang dulunya digunakan untuk berenang, yang disebut pleopoda, kini berfungsi sebagai pabrik kimia primitif. Pleopoda ini mulai mengeluarkan filamen protein cair. Filamen yang dihasilkan kaku dan sederhana, bukan untuk menangkap mangsa, melainkan untuk melukis dinding liang mereka yang digali di lumpur. Mereka menciptakan lapisan pelindung internal yang membantu menjaga kelembapan tubuh dan telur mereka, meminimalkan hilangnya air dari lingkungan yang semakin panas dan kering. Sutra ini hanyalah penanda kepemilikan dan selimut penahan uap air. Mereka adalah insinyur pertama, tetapi teknologi mereka hanya digunakan untuk arsitektur bawah tanah. Namun, lingkungan terus berubah. Pepohonan purba mulai menjulang tinggi, menciptakan kanopi dan habitat darat yang jauh lebih kompleks. Dan yang terpenting, serangga mulai menguasai langit, terbang dalam jumlah besar, sebuah sumber daya makanan yang luar biasa tetapi tidak terjangkau. Tekanan selektif tiba-tiba menguat, kelangsungan hidup tidak lagi hanya tentang bersembunyi di dalam liang, tetapi tentang memanfaatkan relung baru yang tinggi di atas tanah. Anda menyaksikan evolusi yang didorong oleh kebutuhan untuk keluar dari bayang-bayang. Pleopoda yang mengeluarkan filamen sederhana itu mulai terspesialisasi. Pelat-pelat datar itu berevolusi menjadi struktur kecil yang menonjol, spinneret primitif. Perubahan terbesar terjadi pada tingkat molekuler. Gen-gen yang bertanggung jawab untuk protein sutra sederhana, yang dulunya hanya berfungsi sebagai semen pelindung liang, bermutasi. Mutasi ini memungkinkan penciptaan polimer yang jauh lebih kuat dan beragam, sutra penarik dasar, direct line silk. Sekarang, makhluk itu tidak hanya melapisi liangnya, ia bisa meninggalkan jejak, jalur pengaman saat ia menjelajah lebih jauh dari tempat tinggalnya, mengatasi permukaan vertikal yang licin tanpa takut jatuh. Seolah-olah evolusi baru saja memberikan tali pengaman dan kompas. Filamen sutra yang baru ini bukan lagi sekadar dinding. Dengan tekanan persaingan dan melimpahnya mangsa terbang, laba-laba purba didorong untuk mengangkat teknologi mereka ke udara. Selama jutaan tahun, spinneret menjadi mesin yang jauh lebih kompleks, mampu menghasilkan hingga 7 jenis sutra yang berbeda secara simultan, termasuk sutra penangkap yang lengket dan sangat elastis. Anda menyaksikan momen ikonik ini, filamen ditarik melintasi celah, kemudian dihiasi dengan spiral penangkap yang geometris dan presisi. Jaring orb yang kita kenal lahir, sebuah keajaiban mekanis yang didasarkan pada gen yang bermutasi dari jutaan tahun yang lalu. Dari lapisan pelindung liang yang basah, sutra telah menjadi arsitektur paling canggih di alam, memungkinkan laba-laba mendominasi relung udara yang tak terjangkau oleh kaki mereka. Ini adalah kisah tentang bagaimana protein cair yang sederhana, didorong oleh kebutuhan bertahan hidup dan kelimpahan mangsa, menjadi teknologi yang mendefinisikan seluruh garis keturunan. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika di babak sebelumnya kita menyaksikan laba-laba purba menggunakan sutra untuk melapisi liang, sekarang, mari kita fokus pada tantangan biologis terbesar mereka, reproduksi di tanah yang mematikan. Anda berada di masa transisi, di mana gurun purba dan hutan lembab silih berganti. Anda merasakan panasnya udara, ancaman abadi bagi setiap makhluk yang meninggalkan air. Di lingkungan baru yang kejam ini, menelurkan keturunan sama dengan memberikan kesempatan kepada alam untuk menghapus garis keturunan Anda. Bayangkan Anda melihat nenek moyang Chelicerata awal ini berjuang keras.
Telur mereka, penuh dengan nutrisi dan sangat rentan terhadap penguapan, adalah target utama. Di Silurian, predasi juga merupakan ancaman serius. Kalajengking dan Myriapoda purba yang besar merayap, mencari protein mudah. Kelangsungan hidup bukan lagi tentang seberapa cepat Anda berlari, tetapi seberapa baik Anda menyembunyikan masa depan Anda. Dan disinilah sutra, zat sederhana yang dikeluarkan dari Pleopoda termodifikasi di perut mereka, menjadi sebuah keajaiban. Anda menyaksikan proses primitif itu, makhluk itu mengeluarkan filamen protein kasar, tidak elastis, tetapi sangat efektif sebagai penghalang fisik. Filamen itu melilit telur-telur, membentuk kepompong purba. Kepompong ini, meskipun jauh dari karya seni geometris modern, melakukan dua hal krusial. Pertama, ia berfungsi sebagai jaket pelindung kelembapan. Air yang tersimpan di dalam kepompong menahan penguapan, memberikan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu yang krusial bagi embrio untuk berkembang sebelum kekeringan menyerang. Kedua, lapisan ini menipu. Ia menyegel aroma kimiawi telur dari hidung predator awal, menyamarkan harta yang rentan itu di antara serpihan daun atau pasir. Anda memperhatikan bagaimana tekanan evolusioner memaksa teknologi sutra ini untuk berkembang lebih jauh. Jika sutra liang hanya membutuhkan kekuatan struktural dasar, sutra kantung telur membutuhkan daya tahan dan isolasi termal. Nenek moyang laba-laba yang dapat menghasilkan lebih banyak filamen, atau yang filamennya sedikit lebih tebal dan lebih terjalin erat, memiliki tingkat kelangsungan hidup keturunan yang jauh lebih tinggi. Kelangsungan hidup keturunan menjadi motor evolusi yang mendorong spesialisasi kelenjar sutra. Selama jutaan tahun, pelat penghasil sutra itu tidak hanya semakin banyak, tetapi juga mulai memiliki fungsi khusus. Mutasi genetik yang tadinya mengarah pada peningkatan kekuatan penahan air kini diperkuat untuk menghasilkan sutra yang tahan terhadap jamur atau perubahan suhu mendadak. Anda menyaksikan mesin biokimia ini semakin presisi, dipoles oleh kebutuhan tak kenal ampun untuk memastikan telur mencapai usia dewasa. Ketika Anda melihat laba-laba modern hari ini membangun sarang atau kantung telur yang berlapis-lapis, keras di luar, lembut di dalam, Anda sedang melihat puncak dari inovasi yang berawal dari keputusasaan. Teknologi jaring penangkap mangsa yang canggih tidak akan pernah muncul jika nenek moyang mereka tidak terlebih dahulu menyempurnakan kemampuan memintal mereka demi satu tujuan utama, untuk menjamin bahwa kehidupan baru dapat bertahan di dunia yang tidak pernah dirancang untuk mereka. Sutra adalah janji kelangsungan hidup yang ditenun sejak masa-masa awal kehidupan darat. Kita bergerak maju dalam waktu. Anda sekarang berdiri di tengah hutan karbon, sekitar 300 juta tahun yang lalu. Udara jenuh, dipenuhi dengan tingkat oksigen yang sangat tinggi, memungkinkan vegetasi, dan makhluk yang menghirupnya, tumbuh dalam skala yang luar biasa. Anda tidak berjalan di antara pohon, tetapi di bawah raksasa Lycopodium dan jamur purba setinggi mobil, menciptakan labirin gelap dan lembab di bawah. Nenek moyang laba-laba awal telah meninggalkan liang berlumpur, terdorong oleh kelimpahan makanan, tetapi mereka menghadapi tantangan arsitektur yang serius. Mereka tidak lagi merangkak di permukaan datar. Mereka harus menaklukkan kolom vertikal raksasa yang licin dan permukaan yang miring. Dan seiring waktu, tubuh mereka menjadi lebih besar, sebuah adaptasi yang bagus untuk mengatasi musuh, tetapi buruk untuk menghindari gravitasi. Anda melihat salah satu makhluk purba ini. Ia sedang memanjat tegakan jamur setinggi 5 meter. Kakinya mungkin memiliki cakar kecil, tetapi hanya sekali tergelincir, ia akan jatuh ke lantai hutan yang keras. Bagi makhluk sekecil ini, jatuh dari ketinggian tersebut adalah bencana. Risiko kematian atau cedera serius adalah hambatan utama untuk mengeksplorasi relung vertikal baru ini. Disinilah evolusi mengambil teknologi yang sudah mapan, sutra pelapis liang dan kepompong, dan memberinya tujuan baru, navigasi dan keamanan. Anda menyaksikan spinneret primitif di perut mereka kini lebih terstruktur. Mutasi genetik yang menghasilkan protein sutra yang lebih kuat dan lebih elastis telah menjadi sangat dominan. Sutra kini bukan hanya penahan air, ia adalah baja cair, ditarik keluar dengan setiap langkah. Makhluk itu tidak lagi harus berpegangan kuat-kuat. Ia secara otomatis mengeluarkan garis sutra tipis, yang kita kenal sebagai dragline, menjangkarinya di permukaan di belakangnya. Sutra ini merupakan garis hidup yang konstan.
Jika ia kehilangan pijakan, Dragline akan mengencang, mencegah jatuh bebas, menahannya, atau memungkinkannya turun dengan perlahan dan aman. Anda mengamati implikasi yang mendalam dari inovasi ini. Dengan garis pengaman ini, laba-laba purba dapat menjelajah lebih jauh, lebih tinggi, dan lebih cepat. Mereka berani melompat melintasi celah, mengetahui bahwa mereka selalu terhubung ke titik aman. Sutra Dragline mengubah mereka dari perangkap hati-hati menjadi penjelajah vertikal yang berani. Inilah momen kritis. Sutra beralih dari pelindung pasif, lihang dan telur, menjadi alat bantu mobilitas aktif. Sutra memungkinkan spesies ini untuk bergerak di antara pepohonan raksasa dan kanopi, yang merupakan kunci untuk evolusi berikutnya, mencari mangsa yang juga telah menaklukkan udara, serangga terbang. Adaptasi perilaku ini, yang didukung oleh protein yang semakin kompleks, menetapkan panggung untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Sutra telah membebaskan mereka dari tanah, membawa mereka ke relung udara yang menunggu untuk dimanfaatkan, dan menuntut transformasi terakhir, dari tali pengaman menjadi jebakan maut. Kita bergerak ke masa Permian Tengah, sekitar 280 juta tahun yang lalu. Anda berdiri di tepi gurun purba. Lingkungan telah menjadi lebih brutal, kekeringan dan predator menguji setiap makhluk darat. Kita mencari garis keturunan yang gagal dalam menghadapi tantangan evolusi, cabang yang nyaris menjadi laba-laba modern, namun gagal karena keterbatasan teknologi. Anda melihat siluet aneh, sekilas menyerupai laba-laba. Makhluk ini, yang kini kita kenal dari catatan fosil sebagai Uraraneida, terlihat seperti persilangan antara laba-laba dan kalajengking, lengkap dengan ekor pendek yang keras. Namun, saat Anda fokus pada perut mereka, Anda melihat kegagalan mereka yang krusial. Tidak ada spinneret yang lincah dan beruas-ruas seperti yang Anda kenal hari ini. Sebagai gantinya, Anda hanya mengamati pelat datar yang kaku di bagian bawah perut mereka. Pelat ini dipenuhi ribuan lubang kecil, spigot, yang masing-masing mengeluarkan untayan protein sutra. Mereka mampu menghasilkan sutra, tentu saja, untuk melapisi liang dan melindungi telur. Tetapi cara mereka mengeluarkannya terasa kikuk dan terbatas. Bayangkan mencoba melukis dengan kuas kaku yang menyatu dengan tangan Anda. Mereka tidak dapat memiringkan, memutar, atau mengarahkan filamen secara presisi. Sutra dilepaskan dalam bentuk pita datar atau matras sederhana, ditarik pasif saat makhluk itu bergerak. Tidak ada kemampuan untuk menargetkan atau menggabungkan jenis protein sutra yang berbeda secara strategis. Tidak ada ketangkasan arsitektural. Di sekeliling Anda, serangga terbang semakin melimpah, memenuhi udara. Sumber makanan besar ini menunggu untuk dimanfaatkan, tetapi Uraraneida terikat pada tanah. Sutra Dragline mereka membantu mobilitas, tetapi sutra mereka tidak dapat membentuk jebakan 3 dimensi yang efektif. Mereka hanya bisa membuat karpet sutra datar, perangkap yang tidak efisien, di antara batu dan lumut. Anda menyaksikan kompetisi yang mulai memanas. Di saat yang sama, evolusi sedang menguji prototipe laba-laba sejati. Makhluk-makhluk Aranai awal muncul dengan inovasi revolusioner, spinneret yang terartikulasi, yang dapat bergerak dan mengarahkan sutra seperti jari-jari yang mahir. Perbedaan antara pelat kaku Uraraneida dan spinneret yang lincah itu seperti perbedaan antara perkakas tangan sederhana dan robot industri yang presisi. Laba-laba sejati dapat mulai merancang jaring kompleks yang bergantung pada sudut, ketegangan, dan kombinasi sutra perekat dan sutra struktural. Mereka naik ke kanopi, mendominasi relung udara. Sementara itu, Uraraneida, terikat pada teknologi pelat kaku mereka, tidak dapat bersaing. Mereka terperangkap dalam batas-batas evolusioner yang mereka ciptakan sendiri. Kisah garis keturunan yang hilang ini mengajarkan Anda pelajaran tentang detail. Bukan hanya tentang memiliki sutra, tetapi tentang bagaimana Anda menyampaikannya. Ketidakmampuan untuk mengembangkan beberapa sendi kecil di bagian perut adalah penyebab mengapa makhluk ini kini hanya menjadi fosil, dikalahkan oleh kerabat mereka yang berani memanfaatkan fleksibilitas mekanis untuk menaklukkan langit. Evolusi, pada akhirnya, sangat menyukai ketangkasan. Kita sekarang memasuki babak paling brutal dalam sejarah bumi. Peristiwa kepunahan Permian akhir, yang dikenal sebagai The Great Dying, sekitar 252 juta tahun yang lalu.
90% kehidupan laut dan lebih dari 2/3 kehidupan darat lenyap. Jika Anda berdiri di sana, Anda akan merasakan udara yang mencekik, planet yang hampir mati. Bukan hantaman meteorit, melainkan letusan gunung berapi besar di Siberia yang melepaskan gas rumah kaca dalam jumlah besar. Iklim global menjadi sangat tidak stabil dan, yang paling penting bagi spesies yang baru saja menaklukkan darat, lingkungan menjadi sangat kering. Kelembapan yang dulu melimpah di hutan karbon telah lenyap. Anda merasakan tekanan yang luar biasa ini. Bagi laba-laba purba, ancaman terburuk bukanlah predator, tetapi dehidrasi total. Jika mereka ingin bertahan hidup dalam kekeringan global ini, mereka harus menyempurnakan teknologi pelindung yang telah mereka kembangkan selama jutaan tahun. Sutra. Sutra primitif yang dulu berfungsi sebagai lapisan penahan kelembapan di liang lumpur kini tidak cukup. Panasnya tanah gurun dan atmosfer yang menyedot air menuntut sebuah evolusi radikal. Mutasi genetik yang memungkinkan terciptanya protein yang lebih padat dan lebih resisten air kini menjadi kunci seleksi alam. Anda mengamati nenek moyang laba-laba sejati yang berhasil bertahan. Tubuh mereka mungkin kecil, tetapi mereka menunjukkan kecerdasan arsitektural yang didorong oleh keputusasaan. Mereka menggunakan spinneret yang semakin lincah untuk mengeluarkan filamen sutra tebal yang tidak hanya menahan air, tetapi juga memantulkan panas. Mereka tidak hanya membuat kantung telur, tetapi juga membangun benteng anti kekeringan. Peran sutra sebagai pelapis liang kembali mendominasi, tetapi dengan peningkatan besar. Sutra-sutra ini dicampur dengan partikel tanah dan pasir, menciptakan beton primitif yang berfungsi sebagai penahan air yang jauh lebih efisien daripada apapun yang pernah mereka hasilkan di masa lalu. Spesies yang menghasilkan sutra yang sedikit lebih tebal, sedikit lebih tertutup air, adalah spesies yang garis keturunannya melewati ambang kehancuran Permian. Anda menyadari bahwa kepunahan Permian bukanlah akhir, tetapi saringan brutal yang memilih yang paling efisien dalam mengelola lingkungan. Hanya spesialis sutra sejati yang mampu menutupi setiap titik lemah dalam pertahanan diri mereka terhadap kekeringan. Kebutuhan untuk waterproofing yang sempurna ini memicu diversifikasi protein sutra yang memungkinkan penciptaan kelenjar sutra yang lebih banyak dan lebih terspesialisasi, sutra untuk perlindungan, sutra untuk mobilitas, sutra untuk bertahan hidup. Ketika badai debu Permian berlalu, laba-laba yang muncul di era Trias adalah insinyur yang unggul, mahir dalam kimia material. Mereka telah memenangkan pertarungan melawan dehidrasi, membuka jalan bagi evolusi terbesar mereka, memproduksi sutra perekat, dan akhirnya, menempatkan jebakan maut di antara langit dan bumi. Kelangsungan hidup mereka saat itu dijamin oleh sehelai benang protein yang tahan air, sebuah bukti bahwa bahkan dalam menghadapi bencana global, adaptasi mikroskopis dapat menyelamatkan seluruh garis keturunan. Kita kembali ke era Paleozoikum akhir. Laba-laba purba telah lolos dari kepunahan Permian. Tetapi mereka masih membawa warisan anatomis dari nenek moyang mereka yang tersegmentasi. Jika Anda melihat tubuh mereka, Anda akan melihat perut yang jelas bersegmen, mirip arthropoda lain, dengan kelenjar sutra yang tersebar di sepanjang bagian bawah perut. Keterbatasan anatomis ini menghambat efisiensi. Produksi sutra tersebar, sulit diatur, dan tidak terpusat untuk tugas-tugas kompleks. Untuk menjadi insinyur sejati, mereka memerlukan restrukturisasi tubuh yang drastis. Evolusi, sekali lagi, merespons tekanan lingkungan. Anda menyaksikan perubahan anatomis yang paling penting dalam sejarah laba-laba, fusi segmen perut. Perlahan-lahan, pelat-pelat kaku yang menandai setiap segmen perut mulai menyatu menjadi satu unit yang lebih halus dan bulat, yang kita kenal sebagai opistosoma yang tidak bersegmen. Mengapa fusi ini penting? Karena memungkinkan pemusatan dan spesialisasi organ sutra. Di bawah permukaan perut yang sekarang mulus ini, Anda melihat sistem kelenjar sutra yang semakin kompleks berkembang. Kelenjar sutra, yang dulunya terdistribusi secara pasif, kini tersusun rapi di area posterior. Setiap kelenjar mulai mengkhususkan diri untuk memproduksi protein tertentu, sutra yang kuat, sutra yang lengket, sutra yang sangat halus, semua menunggu untuk dikeluarkan. Namun, yang paling dramatis adalah evolusi saluran keluarnya. Ingat Pleopoda purba yang menghasilkan sutra secara pasif. Sekarang,
Evolusi mengubahnya menjadi struktur menonjol yang disalurkan, spigot sejati. Spigot ini tidak lagi hanya lubang pasif. Mereka adalah ujung tabung panjang yang masing-masing terhubung ke kelenjar sutra spesifik. Anda menyaksikan saat spigot ini mulai berkumpul menjadi kelompok yang terartikulasi. Bayangkan jari-jari yang mulai tumbuh di mana sebelumnya hanya ada kulit. Spinneret laba-laba modern, yang dapat bergerak dan mengarahkan sutra dengan presisi, lahir dari pengelompokan spigot ini di ujung perut yang menyatu. Perubahan ini adalah kunci untuk segala sesuatu yang terjadi selanjutnya. Laba-laba telah membebaskan sutra mereka dari batasan arsitektur tubuh yang kaku. Dengan perut yang menyatu dan spinneret yang lincah, mereka sekarang dapat menggunakan sutra mereka secara aktif, untuk memintal, melilit, dan yang paling penting, merancang jaring yang bukan hanya jebakan pasif di tanah, tetapi arsitektur aerodinamis yang rumit yang dapat memanfaatkan setiap sentimeter kubik ruang di atas kepala mereka. Pemusatan dan spesialisasi ini mengubah sutra dari alat bertahan hidup menjadi senjata ekologis. Laba-laba kini memiliki kanvas 3 dimensi di mana mereka dapat melukis kematian bagi serangga terbang. Ini adalah transformasi dari perangkap tanah yang rentan menjadi master engineer ekosistem. Anda kembali ke hutan karbon, kali ini di puncaknya. Jika babak sebelumnya terasa lambat, kini Anda harus bersiap menghadapi hiruk-pikuk di atas. Di atas kepala Anda, di tengah kanopi lepidodendron raksasa, udara dipenuhi dengan dengungan dan kepakan. Ini adalah zaman keemasan serangga. Udara yang kaya oksigen telah memungkinkan serangga tumbuh menjadi ukuran yang fantastis. Bayangkan capung raksasa, Meganeura, dengan lebar sayap hampir 1 meter, meluncur di antara pepohonan. Kecoa purba sebesar telapak tangan melesat di setiap celah. Relung udara kini adalah lautan protein yang berlimpah, tetapi sangat sulit diakses. Anda menyaksikan tekanan gajah yang harus dihadapi oleh laba-laba purba. Mereka telah memecahkan masalah kekeringan dan mobilitas vertikal, tetapi sekarang, makanan terbaik, makanan yang tidak akan melawan balik atau lari terlalu cepat di tanah, ada di langit, bergerak dengan kecepatan yang tidak dapat mereka tandingi. Inilah momen kritis di mana sutra harus beralih dari pertahanan menjadi senjata. Laba-laba tidak dapat mengejar, mereka harus menunggu dan menangkap. Tekanan untuk menjara sumber daya udara yang melimpah ini mendorong inovasi terbesar mereka. Mutasi genetik yang menghasilkan protein sutra struktural yang kuat, seperti sutra dragline, kini dipertahankan dengan kuat oleh seleksi alam. Sutra struktural ini diperlukan untuk membuat bingkai yang dapat menahan hantaman Meganeura yang besar. Namun, yang lebih penting, diperlukan evolusi sutra baru yang benar-benar mengubah permainan, sutra penangkap yang lengket. Anda melihat spinneret mereka, yang sekarang terpusat dan lincah, mulai mengeluarkan bahan kimia baru. Kelenjar sutra yang baru terspesialisasi mulai menghasilkan filamen yang dilapisi bola-bola kecil cairan perekat, atau bahan yang sangat halus dan statis yang bertindak seperti velcro. Sutra ini tidak lagi hanya kuat, tetapi juga lengket, elastis, dan dirancang untuk membungkus. Inovasi sutra perekat ini adalah kunci yang membuka relung udara. Sekarang, alih-alih hanya bersembunyi atau sesekali menangkap mangsa yang melintas di tanah, laba-laba dapat membangun jebakan di jalur penerbangan yang sibuk. Mereka telah menguasai seni memanen dari kejauhan. Penciptaan sutra lengket adalah reaksi langsung terhadap ledakan populasi serangga terbang raksasa di karbon. Mereka yang mampu menenun jebakan yang tidak terlihat dan lengket dapat makan dengan royal, memastikan kelangsungan hidup mereka, sementara yang lain berjuang di bawah. Anda menyaksikan, dalam skala waktu geologis, bagaimana jaring pertama mulai berevolusi dari selembar sutra sembarangan menjadi arsitektur geometris yang berulang. Sutra, yang dimulai sebagai pelindung air, kini menjadi passive hunter paling efisien di dunia purba. Tekanan dari langitlah yang memaksa laba-laba untuk menjadi insinyur terbaik di planet ini. Kita berada di hutan karbon, tetapi bukan di antara raksasa. Anda membungkuk, mengamati permukaan tanah, di mana laba-laba purba masih ragu-ragu untuk sepenuhnya meninggalkan habitat terestrial mereka. Disinilah, di celah-celah batu dan di antara pangkal batang pakis yang tumbang, Anda menyaksikan perubahan perilaku yang krusial, transisi dari pertahanan pasif ke perburuan aktif menggunakan sutra. Makhluk-makhluk ini,
yang kini memiliki sutra perekat primitif dan spinneret yang mulai lincah, mulai menyadari potensi menangkap serangga terbang. Namun, mereka belum tahu cara membangun struktur 3 dimensi yang rumit. Eksperimen awal mereka sangat sederhana. Anda melihat mereka menggunakan keterampilan dragline mereka untuk tujuan baru. Mereka meregangkan filamen sutra yang kaku, sutra bingkai, secara horizontal, di antara 2 penyangga seperti batu atau akar. Ini bukan jaring, melainkan garis rintangan tunggal yang diletakkan rendah di tanah. Perhatikan serangga terbang kecil. Ketika mereka terbang rendah, sayap atau kaki mereka sesekali menyentuh filamen sutra ini. Jika sentuhan cukup kuat, dan sutra memiliki sedikit sifat perekat, serangga itu tergelincir, jatuh ke tanah, atau sedikit melambat. Disinilah laba-laba, yang bersembunyi di dekatnya, akan menyerbu. Ini adalah taktik penyergapan, bukan perangkap yang dirancang secara aerodinamis. Seiring berjalannya waktu, garis rintangan tunggal itu mulai berkembang. Alih-alih satu filamen, laba-laba purba mulai menenun lembaran sutra kasar, yang kita sebut sheet web primitif. Lembaran ini diletakkan di atas puing-puing, menutupi celah. Ini memaksimalkan kemungkinan intersepsi. Jika serangga menabrak lembaran itu, mereka jatuh ke dalam kekacauan filamen di bawahnya, membuat mereka rentan terhadap laba-laba. Anda menyaksikan evolusi yang didorong oleh statistik. Semakin besar dan semakin sering mereka memasang lembaran ini, semakin tinggi tingkat keberhasilan mereka. Namun, lembaran ini memiliki keterbatasan besar. Mereka statis dan hanya efektif untuk serangga yang terbang di tingkat dasar. Mereka tidak memanfaatkan ruang vertikal. Mereka juga memerlukan sutra dalam jumlah besar untuk cakupan area yang luas. Evolusi sedang menguji solusi baru, bagaimana cara memaksimalkan area tangkapan sambil meminimalkan bahan sutra. Jawabannya ada pada mutasi perilaku dan anatomis yang memungkinkan sutra perekat ditempatkan secara strategis dan hemat. Laba-laba perlu meninggalkan lantai hutan, di mana mereka bersaing dengan predator darat lainnya. Mereka perlu naik, menggunakan teknologi sutra mereka untuk menciptakan perangkap yang mengambang di udara. Pengalaman ini, membuat lembaran sederhana di tanah adalah batu loncatan penting. Itu mengajarkan mereka mekanika ketegangan dan elastisitas, persiapan penting sebelum mereka berani menenun keajaiban geometris di langit. Kita telah menjelajahi jutaan tahun adaptasi perilaku dan anatomis, tetapi sekarang, Anda harus mengecilkan pandangan Anda. Kita akan menyelam ke dalam DNA laba-laba purba, keajaiban sejati evolusi sutra terjadi pada tingkat molekuler. Kuncinya terletak pada protein. Sutra laba-laba, atau spidroin, bukanlah satu jenis protein, itu adalah keluarga besar bahan yang kuat, elastis, dan ringan. Evolusi ini dimulai dengan peristiwa acak yang sederhana, duplikasi gen. Bayangkan di awal sejarah Chelicerata, hanya ada satu gen protein sederhana yang bertanggung jawab untuk sutra pelapis liang. Gen ini menghasilkan filamen yang kaku dan mudah patah. Kemudian, suatu hari, karena kesalahan penyalinan, gen tersebut tiba-tiba digandakan. Sekarang ada 2 salinan, dan alam memiliki materi mentah untuk diutak-atik. Anda menyaksikan bagaimana, di bawah tekanan untuk menghasilkan dragline yang kuat atau kepompong yang tahan air, salah satu gen duplikat itu mulai bermutasi. Mutasi-mutasi ini terjadi di dalam segmen-segmen berulang dari protein, menghasilkan blok bangunan dasar yang unik, lembaran beta kristalin, crystalline beta sheets. Anda tidak melihat serat, Anda melihat arsitektur nano. Lembaran beta kristalin ini seperti bata yang saling mengunci di dalam filamen sutra. Mereka padat, sangat teratur, dan yang paling penting, memberikan sutra kekuatan tarik yang luar biasa, 5 kali lebih kuat daripada baja dengan berat yang sama. Inilah yang memungkinkan laba-laba purba untuk memanjat tegak dan menahan jatuhnya. Sementara itu, bagian protein yang lain tetap tidak terstruktur, atau amorf. Bagian ini, yang bertindak seperti pegas, memberikan elastisitas. Anda menyaksikan evolusi menggabungkan bata, kekuatan, dan pegas, elastisitas, menjadi satu molekul sutra struktural dasar. Peristiwa duplikasi gen ini, yang terjadi sekitar 300 juta tahun yang lalu, tidak hanya meningkatkan kualitas sutra, itu menciptakan keragaman.
Begitu nenek moyang laba-laba memiliki gen sutra yang duplikat, gen-gen itu terus menyalin dan bermutasi, menciptakan kelenjar sutra yang berbeda yang masing-masing menghasilkan jenis protein yang sedikit berbeda. Ini seperti evolusi telah membangun kotak peralatan, material. Sutra pertama, yang kuat dan kaku, digunakan untuk bingkai. Sutra berikutnya, yang lebih elastis, digunakan untuk dragline dan ketapel. Sutra perekat lahir dari gen lain yang dimodifikasi. Anda menyadari bahwa keajaiban sejati jaring laba-laba modern, dari jaring orb yang geometris hingga gossamer yang halus, berakar pada beberapa kesalahan penyalinan genetik di masa purba. Sutra bukanlah sekadar protein, itu adalah hasil dari sejarah duplikasi genetik yang panjang, didorong oleh kebutuhan mendesak untuk tidak jatuh dan, yang paling penting, untuk menangkap makan malam yang melimpah di udara. Setelah melihat evolusi protein sutra yang luar biasa, sekarang Anda harus masuk lebih dalam ke perut laba-laba proto. Kita akan mengunjungi pabrik kimia mini yang mengubah cairan protein menjadi serat padat dalam sekejap mata. Anda memasuki kelenjar sutra yang sudah terspesialisasi, struktur kantung yang menyimpan protein spidroin dalam bentuk larutan cair yang disebut dope. Ajaibnya, protein ini disimpan dalam konsentrasi tinggi tanpa mengeras. Jika Anda membayangkan sutra sebagai molekul yang ingin menggumpal, kelenjar itu adalah lingkungan yang mencegahnya. Kunci rahasianya adalah kimia internal. Protein sutra disimpan dalam air pada pH yang netral atau sedikit basa, dan dikelilingi oleh garam. Kondisi ini menjaga protein tetap terlarut dan tertata secara acak. Namun, saat laba-laba memutuskan untuk memintal, saat ia membutuhkan dragline di tengah lompatan kritis, protein harus berubah wujud secara instan. Anda menyaksikan momen transformasi di dalam saluran pemintal, spinning duct, lorong panjang dan sempit yang menghubungkan kelenjar ke spigot di luar. Ini adalah lini perakitan yang rumit. Saat cairan dope bergerak melalui saluran, dua hal penting terjadi secara bersamaan. Pertama, pH turun secara drastis. Dinding saluran memompa ion hidrogen, mengubah lingkungan menjadi sangat asam. Mandi asam ini menyebabkan bagian-bagian ujung protein spidroin bereaksi. Kedua, saluran ini menyempit, memaksa cairan sutra melewati celah yang sangat kecil. Gesekan dan tekanan yang dihasilkan ini disebut gaya geser, shear force. Gaya geser ini, dikombinasikan dengan lingkungan asam, bertindak seperti katalis. Mereka memaksa rantai protein yang sebelumnya terlarut untuk menyusun ulang diri mereka menjadi struktur kristalin yang teratur. Lembaran beta kristalin yang kita bahas sebelumnya terkunci pada tempatnya, dan protein amorf membentang. Dalam milidetik, protein cair bertransformasi menjadi filamen padat dan sangat kuat. Anda melihat bahwa laba-laba tidak perlu memanaskan, mendinginkan, atau mengeringkan sutra, ia menggunakan gerakan mekanis dan perubahan kimia internal. Sutra menjadi padat hanya karena dipaksa untuk berbaris rapi. Kecerdasan evolusi terletak pada kesederhanaan dan kecepatan proses ini. Kemampuan untuk mengubah protein cair menjadi serat yang kuat secara instan adalah yang memungkinkan laba-laba untuk membangun jaring dengan cepat, melarikan diri dari predator, atau mengamankan telur. Proses kimia yang disempurnakan selama jutaan tahun ini adalah cetak biru untuk setiap jaring orb yang Anda lihat hari ini. Kita sekarang bergerak ke era Mesozoikum, di mana dinosaurus mendominasi, dan laba-laba sejati, Aranae, telah mapan. Meskipun banyak laba-laba telah menguasai relung udara dengan jaring, ada garis keturunan lain, kelompok Megalomorphae purba, yang memilih untuk kembali ke habitat nenek moyang mereka, tanah. Anda berada di hutan Trias. Udara dipenuhi dengan predator visual, dinosaurus kecil dan kadal. Bersembunyi adalah strategi terbaik, dan laba-laba ini adalah master seni kamuflase liang. Anda mengamati seekor laba-laba yang telah menggali liang, melapisinya dengan sutra untuk stabilitas dan perlindungan kelembaban, warisan Devonian mereka. Tetapi mereka telah menyempurnakan teknologi mereka untuk berburu. Fokus Anda beralih ke pintu perangkap, trapdoor, yang cerdik di pintu masuk liang. Pintu ini bukan hanya penutup, itu adalah mahakarya kamuflase yang terbuat dari lumpur, vegetasi, dan, yang paling penting, sutra tebal yang memungkinkan pintu ini berputar dengan mulus dan menutup rapat. Sutra memberikan segel dan fleksibilitas,
menciptakan perlindungan sempurna dari predator dan unsur-unsur alam. Namun, bagian yang paling penting terletak di luar liang. Laba-laba itu, yang bersembunyi di bawah, tidak dapat melihat dunia luar. Mereka membutuhkan mata dan telinga yang meluas. Disinilah sutra mengambil peran baru, komunikasi dan peringatan dini. Anda melihat bagaimana laba-laba tersebut dengan hati-hati meletakkan filamen sutra yang sangat sensitif, kabel tripwire, yang memancar keluar dari ambang pintu perangkapnya. Filamen ini diregangkan dengan ketegangan yang tepat. Sutra struktural yang kuat di sini dioptimalkan untuk transmisi getaran, bukan untuk perekat. Saat serangga darat yang tidak curiga, atau bahkan mangsa terbang rendah, melewati kawat ini, filamen akan bergetar. Getaran itu, ditransmisikan secara sempurna sepanjang sutra, segera dideteksi oleh laba-laba yang bersembunyi di bawah, melalui reseptor di kaki mereka. Anda menyaksikan aksi berburu yang spektakuler. Laba-laba itu secara instan mendeteksi frekuensi dan arah getaran. Pintu perangkapnya meledak terbuka. Makhluk itu melompat keluar, menangkap mangsa, dan menariknya ke dalam kegelapan liang, semua dalam sepersekian detik. Ini menunjukkan fleksibilitas evolusioner sutra yang luar biasa. Sutra bukan hanya alat konstruksi, tetapi juga sistem alarm yang sangat sensitif dan canggih. Garis-garis tripwire sutra ini adalah perpanjangan indera laba-laba, memungkinkannya berburu secara efektif sambil mempertahankan strategi perlindungan liang yang sangat aman. Dari pelindung kekeringan menjadi sistem sensorik, sutra terus mendefinisikan strategi kelangsungan hidup laba-laba di setiap relung ekologis yang berbeda. Kita telah menyaksikan spinneret berevolusi dari pelat kaku menjadi proyeksi yang terpusat. Tetapi, untuk membangun jaring orb yang geometris, laba-laba memerlukan sesuatu yang lebih dari sekadar pergerakan otot. Mereka memerlukan presisi tingkat tinggi, kemampuan untuk mengkoordinasikan banyak spigot secara bersamaan. Inilah saatnya evolusi menguji sistem hidrolik. Anda fokus pada bagian belakang laba-laba purba. Makhluk ini, seperti semua arachnida, tidak memiliki otot ekstensor di persendian kakinya atau di spinneretnya. Untuk menggerakkan anggota tubuhnya, ia menggunakan sistem tekanan cairan. Ia memompa cairan hemolimfa, darah arthropoda, ke dalam anggota tubuhnya, menyebabkannya melurus. Anda menyaksikan bagaimana sistem hidrolik yang sama ini dimanfaatkan untuk menggerakkan spinneret. Dengan memompa hemolimfa ke dalam pangkal spinneret, laba-laba dapat memanjangkan dan mengartikulasikan organ pemintal dengan kontrol motorik yang sangat halus. Ini adalah inovasi kritis yang membebaskan mereka untuk memintal arsitektur kompleks. Bayangkan spinneret sebagai serangkaian ujung jari yang dapat memegang dan mengarahkan sutra. Kontrol hidrolik memungkinkan laba-laba untuk menggerakkan 6 spinneret, 3 pasang, secara independen dan simultan. Ini seperti tiba-tiba memiliki 6 tangan yang bekerja pada satu proyek, masing-masing dengan tugas yang berbeda. Dengan kontrol hidrolik, laba-laba dapat, pertama, mengukur jarak dengan presisi, sangat penting untuk menentukan ketegangan yang tepat pada filamen bingkai jaring orb. Kedua, secara tepat menyatukan filamen dari spigot yang berbeda. Mereka bisa menggabungkan sutra struktural dari kelenjar major ampulet dengan filamen perekat dari kelenjar agregat, menciptakan kawat komposit yang lebih kuat daripada bagian-bagiannya. Anda melihat bahwa evolusi tidak hanya mengubah sutra itu sendiri, ia juga menyempurnakan mekanisme pengirimannya. Kontrol hidrolik memungkinkan laba-laba untuk mulai bereksperimen dengan pola jaring. Mereka dapat menenun spiral berulang, menciptakan geometri sempurna. Tanpa kemampuan untuk mendorong, memutar, dan menarik spinneret secara presisi, jaring orb yang efisien secara matematis tidak akan pernah ada. Kemampuan untuk memanipulasi sutra dengan kekuatan dan presisi ini, didorong oleh tekanan cairan, adalah perbedaan antara arsitek yang kaku dan insinyur yang lincah. Inilah yang memungkinkan laba-laba modern untuk mendominasi langit. Mereka tidak hanya membuat sutra terbaik, mereka memiliki mesin yang paling akurat untuk menggunakannya. Kita telah melintasi masa yang gelap dan kering. Sekarang, kita berada di era kapur, sekitar 100 juta tahun yang lalu. Lingkungan sekali lagi sedang mengalami perubahan dramatis, dan kali ini, laba-laba adalah penerima manfaat utama dari inovasi botani. Anda melihat pemandangan hutan yang baru.
Hutan karbon didominasi oleh pakis dan gimnosperma yang relatif lurus dan sederhana. Sekarang, Anda melihat proliferasi angiosperma, tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbunga menciptakan vegetasi yang jauh lebih padat, bercabang-cabang, dan berdaun lebat. Kanopi hutan menjadi labirin 3 dimensi yang rumit. Perubahan lingkungan ini memberikan tekanan baru bagi laba-laba. Serangga terbang, yang kini termasuk lebah dan kupu-kupu, harus menavigasi ruang yang lebih sempit dan lebih padat. Tetapi yang lebih penting, laba-laba kini memiliki lebih banyak titik jangkar yang sempurna dan permanen untuk membangun jaring mereka. Anda menyaksikan laba-laba yang telah menyempurnakan spinneret mereka menggunakan kesempatan ini. Mereka dapat memanfaatkan celah sempit di antara ranting dan daun. Tidak cukup lagi dengan lembaran sederhana di tanah. Kanopi menuntut desain yang efisien, yang dapat memanfaatkan ruang terbuka kecil dan menahan gerakan daun. Tekanan evolusioner mendorong terciptanya jaring orb yang sangat dikenal itu. Jaring orb adalah solusi yang paling hemat material dan paling efektif secara aerodinamis untuk lingkungan 3 dimensi yang padat. Mereka menggunakan jumlah filamen terkuat yang minimal, sutra bingkai dan jari-jari, untuk menciptakan ketegangan, dan kemudian mengisi ruang di antara jari-jari itu dengan spiral penangkap yang sangat lengket dan elastis. Anda mengamati proses arsitektural yang menakjubkan ini. Jaring orb bergantung pada geometri, setiap segmen bekerja bersama untuk mendistribusikan beban. Ketika serangga raksasa menghantam, filamen perekat meregang, dan keseluruhan struktur menyerap energi tumbukan. Ini adalah desain yang tidak mungkin tanpa evolusi protein sutra yang beragam. Sutra untuk ketahanan, sutra untuk elastisitas, dan sutra untuk daya rekat. Proliferasi tumbuhan berbunga tidak hanya memberikan titik jangkar yang lebih baik, ia juga menjamin pasokan makanan yang konstan. Dengan serangga yang tertarik pada bunga dan terpaksa terbang melalui koridor sempit, laba-laba orb weaver menjadi predator yang dominan. Di tengah vegetasi kapur yang tebal ini, laba-laba telah berubah total dari perangkap tanah yang bersembunyi menjadi arsitek udara yang mahir. Mereka telah memanfaatkan setiap mutasi, setiap perubahan anatomis, dan setiap pergeseran lingkungan untuk membangun kerajaan sutra mereka. Penaklukan relung 3 dimensi yang padat ini adalah puncak evolusi yang dimulai jutaan tahun yang lalu dengan tetesan protein sederhana. Kita melompat sebentar ke belakang, ke Mesozoikum awal, untuk menyaksikan bentuk-bentuk jaring yang paling awal dan paling kacau. Laba-laba telah menguasai sutra, tetapi mereka belum menemukan geometrinya. Anda melihat bentuk kehidupan purba, nenek moyang laba-laba yang kini kita kenal sebagai pemintal Crybelet, misalnya, nenek moyang Amaurobiidae. Mereka memiliki kemampuan untuk menghasilkan sutra yang sangat halus, hampir seperti wol, yang dikeluarkan oleh organ khusus yang disebut Crybellum. Sutra ini tidak lengket karena perekat cair, ia lengket karena strukturnya. Bayangkan Anda melihat jaring. Jaring ini bukanlah lingkaran yang teratur. Ini adalah kekacauan padat dari filamen yang kusut, sebuah jaring kusut, tanglenet, atau lembaran padat yang tidak beraturan, ditarik di antara celah-celah di bebatuan atau di antara daun-daun yang mati. Jaring ini terlihat seperti matras wol yang tidak diatur. Fokus pada cara penangkapannya. Sutra Crybelet sangat halus. Diameter setiap filamen jauh lebih kecil daripada sutra perekat cair modern. Ketika dipintal dengan cara yang tidak teratur dan padat, ia menciptakan bidang jebakan seperti velcro. Kaki atau rambut serangga yang menabrak kekusutan filamen halus ini segera tersangkut, terjerat secara mekanis. Anda menyaksikan bahwa jaring purba ini adalah evolusi dari sheet web sederhana yang kita lihat sebelumnya, tetapi ditingkatkan dengan kualitas penangkap yang lebih baik. Namun, mereka mahal secara material dan tidak efisien. Untuk menutupi area tangkapan yang sama dengan jaring orb modern, laba-laba purba ini harus menggunakan sutra 10 kali lipat lebih banyak. Selain itu, mereka hanya efektif pada serangga yang benar-benar masuk dan berjuang, tidak sekadar menyentuh dan terpental. Meskipun efektif di relung tertentu, seperti di dekat tanah atau di bawah permukaan yang terlindungi, jaring kusut tidak dapat bersaing di relung udara terbuka yang luas. Kekacauan struktural ini membuat mereka rentan terhadap angin dan sulit untuk diperbaiki. Anda menyadari bahwa evolusi harus memilih antara dua strategi,
efisiensi material dan presisi geometris versus kerapatan dan kekusutan mekanis. Jaring orb akhirnya menang karena mengoptimalkan kedua faktor. Ia membutuhkan sutra paling sedikit untuk menutupi ruang terbesar dan menggunakan sutra perekat cair yang lebih mudah diperbaiki dan didaur ulang. Tapi jaring kusut ini adalah langkah tengah yang penting. Itu menunjukkan bahwa laba-laba sudah memahami konsep jebakan sutra di udara, bahkan jika desain awalnya masih canggung dan tidak teratur. Ini adalah transisi dari kekacauan menjadi kesempurnaan geometris yang kita saksikan hari ini. Kita kembali ke momen krusial evolusi anatomis, di mana gerakan dan presisi mengubah permainan. Anda kini melihat laba-laba sejati di Mesozoikum, makhluk yang telah menyempurnakan teknologi pemintalan mereka. Ingat pelat sutra kaku yang dimiliki oleh leluhur mereka. Pelat itu kini telah berevolusi menjadi alat yang fleksibel dan bersegmen penuh, spinneret modern. Anda melihat bukan hanya satu, melainkan biasanya 3 pasang spinneret di bagian bawah perut. Mereka muncul seperti sepasang organ kecil yang dapat ditarik, mirip bagian teleskopik yang dapat diperpanjang dan diputar dengan kemahiran luar biasa. Fokus pada segmennya. Masing-masing spinneret dibagi menjadi 2 atau 3 ruas, yang memungkinkan pergerakan yang independen dan terkoordinasi. Ini adalah perbedaan antara menggunakan selang pemadam kebakaran yang kaku untuk menyemprot dan menggunakan robot lengan yang dikontrol dengan presisi. Kontrol gerakan ini, yang dimungkinkan oleh sistem hidrolik internal yang canggih, sangat penting untuk diversifikasi sutra. Pertama, spinneret posterior, belakang, adalah yang terbesar dan biasanya bertugas untuk mengeluarkan sutra dragline struktural. Anda melihatnya menjangkar kuat-kuat setiap kali laba-laba bergerak, memastikan garis hidup yang stabil. Kedua, spinneret tengah dan anterior, depan, jauh lebih kecil dan lebih lincah. Mereka bertanggung jawab untuk sutra perekat, sutra pembungkus mangsa, dan sutra kepompong. Karena mereka dapat bergerak secara independen, laba-laba dapat secara bersamaan mengeluarkan bingkai yang kuat dengan spinneret belakang sambil melapisi spiral penangkap yang lengket dengan spinneret depan. Anda menyaksikan laba-laba memintal jaring orb. Spinneret bergerak dengan cepat, menarik filamen-filamen yang berbeda dari kelenjar internal yang berbeda. Mereka tidak hanya memintal satu jenis sutra, mereka memanipulasi beberapa jenis sutra secara real-time untuk membangun kawat komposit. Misalnya, ketika membungkus mangsa, mereka menarik sutra aciniform yang cepat mengeras dan tebal, menggunakannya seperti balutan medis instan. Evolusi spinneret teleskopik dan bersegmen ini adalah puncak dari perjalanan mereka dari organ renang yang dimodifikasi. Itu memberi laba-laba kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut presisi dan kecepatan, dari membuat jaring geometris yang sempurna hingga melarikan diri dari predator dengan meluncurkan filamen sutra secara cepat. Fleksibilitas ini adalah alasan mengapa laba-laba dapat menempati hampir setiap relung darat di planet ini hari ini. Kita telah melihat spinneret menjadi alat yang lincah, tetapi alat tidak berguna tanpa bahan baku yang tepat. Di dalam perut laba-laba modern, sistem kelenjar sutra telah mengalami diferensiasi yang luar biasa, dengan masing-masing dari 7 jenis kelenjar laba-laba orb weaver yang menghasilkan protein yang sangat berbeda. Anda fokus pada kelenjar yang disebut minor ampullet. Kelenjar ini tidak sepopuler kelenjar major ampullet yang menghasilkan dragline terkuat, tetapi evolusinya sangat penting untuk arsitektur jaring yang sukses. Bayangkan Anda seorang insinyur yang membangun jembatan. Anda membutuhkan kabel baja yang kuat, sutra dragline, tetapi Anda juga memerlukan baut dan sambungan yang sangat andal untuk menyatukan struktur. Sutra minor ampullet adalah bahan sambungan yang vital bagi laba-laba. Anda menyaksikan laba-laba orb weaver membangun kerangka jaring. Mereka menggunakan sutra major ampullet untuk garis bingkai utama dan jari-jari, tetapi sutra minor ampullet digunakan untuk filamen penyangga internal dan, yang paling penting, untuk jangkar sekunder. Sutra minor ampullet tidak sekuat sutra dragline, tetapi ia lebih kaku dan lebih tahan terhadap kerusakan. Sifat ini sangat penting untuk menjaga integritas geometris jaring. Ketika jaring terkena angin atau hantaman, sutra minor ampullet berfungsi sebagai penyangga internal yang memastikan jari-jari tidak melengkung atau berubah bentuk. Peran terbesar sutra ini adalah dalam konstruksi kerangka jaring. Laba-laba menggunakan sutra minor ampullet untuk membuat spiral non-perekat sementara, temporary spiral,
di jaring orb. Spiral ini bertindak sebagai perancah, memungkinkan laba-laba untuk memiliki jalan yang aman saat mereka mengisi jaring dengan spiral penangkap yang lengket. Anda melihat bahwa laba-laba telah mengembangkan solusi bertahap yang kompleks. Mereka tidak dapat langsung menenun struktur perekat yang lengket di udara. Mereka perlu membangun landasan yang aman terlebih dahulu. Sutra Minor Ampulette adalah bahan konstruksi landasan tersebut, sebuah bukti bahwa keberhasilan evolusioner tidak hanya bergantung pada kekuatan ekstrim, tetapi juga pada kecerdikan dalam material pendukung. Inilah pemikiran yang mendalam. Diversifikasi kelenjar sutra bukanlah tentang membuat satu bahan yang lebih baik, tetapi tentang menciptakan satu set alat lengkap, di mana setiap bahan memiliki fungsi yang sangat spesifik dan bekerja secara sinergis. Sutra Minor Ampulette mungkin kurang terkenal, tetapi tampaknya, geometri yang rumit dan efisien dari jaring orb akan runtuh di bawah tekanan lingkungan. Sutra adalah manajemen sumber daya yang disempurnakan. Kita telah mencapai momen klimaks dari perjalanan evolusi ini, penciptaan jaring orb yang ikonik, sekitar 140 juta tahun yang lalu di periode Kapur awal. Jika semua mutasi genetik dan perubahan anatomis adalah menyiapkan panggung, maka inilah pertunjukan utamanya. Anda berdiri di antara tumbuhan berbunga yang tebal, menyaksikan laba-laba Orbicularia purba, nenek moyang semua penenun jaring melingkar, mulai membangun jebakan maut yang paling canggih di alam. Jaring orb adalah solusi matematis terhadap masalah ekologis. Bagaimana cara menangkap mangsa terbang cepat dalam volume udara terbesar dengan investasi energi dan material sutra yang paling minimal? Jawabannya adalah geometri. Anda melihat laba-laba menggunakan sutra dragline terkuat untuk membuat bingkai luar, sebuah poligon kasar yang menjangkarkan jaring ke lingkungan. Kemudian, ia mulai menarik jari-jari radial, filamen tegangan tinggi yang menyebar dari pusat seperti roda sepeda. Jari-jari ini menggunakan sutra Major Ampulette, dirancang untuk menyerap dampak tumbukan. Kecerdasan terbesar terletak pada spiral. Setelah kerangka dan jari-jari selesai, laba-laba mulai memintal spiral penangkap yang lengket. Ini adalah filamen yang terbuat dari sutra agregat atau flagelliform, yang dilapisi cairan perekat yang super elastis. Spiral ini diletakkan secara teratur, memaksimalkan area tangkapan horizontal tanpa membuang-buang sutra. Bayangkan kekacauan jaring kusut purba. Dibandingkan dengan itu, jaring orb adalah efisiensi murni. Setiap garis memiliki tujuan ganda. Jari-jari mentransmisikan getaran sebagai sistem sensorik dan menahan kekuatan struktural, sementara spiral menangkap dan menahan mangsa. Anda menyaksikan laba-laba itu sendiri. Posisi mereka seringkali di pusat jaring atau bersembunyi di tepi, memanfaatkan kemampuan sutra untuk mengirimkan informasi seismik. Begitu serangga menyentuh spiral yang lengket, getaran merambat sepanjang jari-jari radial yang tegang, memberikan lokasi yang tepat kepada laba-laba. Jaring orb adalah puncak dari evolusi material. Ia memerlukan 7 jenis protein sutra yang berbeda, sutra dragline untuk kekuatan, sutra minor ampulette untuk stabilitas, sutra agregat untuk perekat, dan banyak lagi, semua dikeluarkan secara simultan dan terkoordinasi oleh spinneret yang lincah. Dari upaya sederhana untuk melindungi telur dari kekeringan di Devonian, teknologi sutra kini telah berkembang menjadi mahakarya teknik sipil yang mampu menangkap energi kinetik dan mengubahnya menjadi sumber daya. Jaring orb bukan hanya jebakan, itu adalah pernyataan ekologis yang mendominasi hutan hingga hari ini. Setelah laba-laba menciptakan jaring orb yang sempurna, tantangan berikutnya bukanlah arsitektur, melainkan interpretasi data. Bagaimana laba-laba, yang memiliki penglihatan buruk, membedakan mangsa yang bergumul dari hembusan angin atau serpihan daun yang jatuh? Anda mendekat ke laba-laba penenun orb yang bersembunyi di pusat jaringnya. Bagi makhluk ini, jaringnya bukan hanya jebakan fisik, itu adalah gendang telinga raksasa, dunia ekologi getaran. Laba-laba hidup di dunia yang diterjemahkan melalui tegangan dan frekuensi. Fokus pada kakinya, yang menempel pada jari-jari radial. Anda melihat celah-celah kecil dan halus di persendian kakinya yang disebut slit sensilla. Jutaan tahun evolusi telah mempertajam sensor ini hingga tingkat kepekaan yang luar biasa. Slit sensilla ini adalah transducer tekanan.
Mereka mengubah regangan mekanis sekecil apapun pada sutra menjadi sinyal saraf yang dapat dipahami oleh laba-laba. Bayangkan serangga raksasa menghantam jaring. Dampak ini menciptakan getaran dengan frekuensi yang sangat spesifik. Laba-laba memproses getaran ini. Ia dapat membedakan getaran frekuensi rendah yang dihasilkan oleh angin yang berhembus kencang, dianggap aman, dari pola getaran yang lebih teratur dan berjuang yang dihasilkan oleh serangga yang terperangkap, dianggap makanan. Anda melihat bagaimana laba-laba itu menggunakan sutra dragline utamanya, yang sangat tegang, sebagai kabel komunikasi berkecepatan tinggi. Sutra yang kuat mentransmisikan getaran dengan sedikit redaman, memungkinkan laba-laba mengetahui lokasi yang tepat, bahkan jika mangsa berada jauh di ujung jaring. Inilah keajaiban adaptasi sensorik. Laba-laba tidak hanya bergantung pada kualitas sutra perekat, tetapi pada kualitas transmisi sutra. Mutasi yang menghasilkan protein sutra dengan kekakuan optimal untuk konduksi getaran adalah sama pentingnya dengan mutasi yang menghasilkan kelengketan. Sutra harus kuat, elastis, dan akustik. Ketika laba-laba memutuskan bahwa getaran itu adalah mangsa, ia tidak berlari secara acak. Ia bergerak dengan kecepatan tinggi langsung ke titik tumbukan, dipandu oleh gradien tegangan. Sutra Orb telah mengubah ruang 3 dimensi di atas kepala laba-laba menjadi peta sensorik 2 dimensi yang dapat dibaca dan ditafsirkan dalam kegelapan atau dalam jarak jauh. Ini adalah perburuan yang sepenuhnya didasarkan pada fisika dan kimia. Sutra adalah medium, dan getaran adalah bahasa. Kemampuan untuk menafsirkan dunia getaran ini adalah keunggulan terakhir yang membuat laba-laba Orb Weaver menjadi salah satu predator paling sukses di planet ini. Sebuah kisah tentang bagaimana indera yang diperluas oleh teknologi protein sederhana dapat mendominasi ekosistem. Kita telah menyaksikan kekuatan dan kekakuan protein struktural, tetapi sekarang kita harus menyelam ke dalam keajaiban lengket, evolusi perekat yang sesungguhnya. Jaring orb tidak akan lengkap tanpa zat yang secara aktif menarik dan menahan mangsa. Anda kembali ke tingkat molekuler, ke saat mutasi genetik acak memberikan laba-laba keunggulan evolusioner yang luar biasa. Sebelumnya, jaring awal mengandalkan filamen halus yang saling kusut, criblet. Namun, sistem itu tidak efisien. Evolusi menuntut perekat yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih serbaguna. Terobosan terjadi melalui mutasi genetik yang menghasilkan protein baru, protein perekat glikoprotein yang disebut mucoid. Protein ini secara kimiawi sangat berbeda dari spidroin struktural yang keras. Anda melihat bagaimana laba-laba Orb Weaver memproduksi 2 jenis cairan di kelenjar yang berbeda, satu adalah sutra inti yang sangat elastis, flagelliform, dan yang lainnya adalah lapisan perekat cair yang kini kita sebut protein mucoid. Lapisan mucoid ini bersifat hidrofilik, atau pecinta air. Itu berarti ia memiliki kecenderungan untuk menyerap kelembapan dari udara, yang menghasilkan gumpalan cairan lengket di sepanjang filamen sutra. Anda menyaksikan saat filamen perekat ditarik keluar, sutra inti yang sangat elastis segera ditutupi manik-manik cairan bening yang lengket, disusun secara berurutan. Manik-manik ini bukan hanya lengket, mereka adalah hidrogel super efisien. Ketika serangga menyentuh manik-manik ini, manik-manik itu langsung menarik air dari permukaan kutikula serangga, menciptakan ikatan yang kuat dan instan. Semakin serangga berjuang, semakin banyak manik-manik perekat yang bersentuhan, dan semakin kuat ikatan itu. Mutasi protein mucoid adalah kunci untuk memenangkan perlombaan senjata ekologis melawan serangga. Serangga telah mengembangkan lapisan lilin dan sisik untuk menghindari kekeringan dan predator. Tetapi perekat baru laba-laba ini dirancang untuk menembus pertahanan tersebut, menggunakan air sebagai media penangkap. Kelenjar agregat yang menghasilkan perekat ini berevolusi untuk bekerja bersama dengan kelenjar flagelliform yang menghasilkan sutra inti elastis. Anda menyadari bahwa filamen penangkap modern adalah komposit yang sempurna. Serat elastis bertindak sebagai peredam kejut, sementara lapisan perekat mucoid menyediakan daya rekat. Kombinasi antara kekuatan baja dan kelengketan hidrogel inilah yang memungkinkan laba-laba Orb Weaver menjadi pemburu udara yang tak tertandingi. Dari pelat kaku yang mengeluarkan cairan liang, evolusi telah mencapai puncak, menciptakan lem cair yang dapat dipintal, yang secara kimiawi dirancang untuk menaklukkan setiap serangga yang berani terbang. Kita telah menyaksikan laba-laba mengembangkan senjata perekat yang canggih.
Tetapi jaring orb yang sukses bukanlah tentang satu bahan yang bagus, ini tentang manajemen konflik material. Bagaimana Anda membangun struktur yang sangat kuat dan sangat lengket secara bersamaan tanpa laba-laba itu sendiri terjebak? Jawabannya terletak pada sistem sutra ganda, kerangka kering yang mendukung jebakan basah. Anda mengamati laba-laba orb weaver modern saat ia menyelesaikan jaringnya. Anda melihat pembagian kerja yang jelas. Jari-jari radial dan bingkai luar terbuat dari sutra major ampulet dan minor ampulet. Sutra ini secara kimiawi dirancang untuk menjadi sangat kaku, kuat, dan yang terpenting, kering. Fungsi sutra kering ini murni mekanis. Mereka mempertahankan bentuk geometris jaring, menahan tegangan, dan bertindak sebagai kabel transmisi getaran. Laba-laba, dengan kaki yang dilapisi minyak anti perekat, dapat bergerak bebas di sepanjang jalur kering ini. Inilah jalan raya yang aman bagi insinyur tersebut. Kemudian, ia mulai menambahkan spiral penangkap. Spiral ini terbuat dari sutra flagelliform yang sangat elastis, yang dilapisi dengan manik-manik perekat mucoid yang basah. Filamen ini secara kimiawi dirancang untuk menjadi sangat lengket dan hidrofilik. Anda menyaksikan dilema desain yang unik ini. Dua jenis sutra, satu kering dan kuat. Satu basah dan lengket, harus berinteraksi tanpa saling mencemari. Evolusi telah memecahkan masalah ini dengan presisi. Sistem spinneret yang lincah dan bersegmen memungkinkan laba-laba untuk mengontrol pelepasan setiap jenis sutra ke jalur yang tepat. Kaki laba-laba telah berevolusi dengan sisir khusus dan cakar yang memungkinkan mereka menarik dan menenun spiral perekat tanpa menyentuh bagian lengket secara langsung. Perhatikan juga elastisitas sutra basah. Sutra inti flagelliform bisa meregang hingga 4 kali panjang aslinya sebelum putus. Ini bukan hanya untuk menahan tumbukan, ini juga memungkinkan laba-laba memanen mangsa yang lebih besar tanpa merusak seluruh jaring. Ketika serangga besar menghantam, sutra kering menahan bingkai, sementara sutra basah meregang dan menyerap energi tumbukan. Sistem ganda ini adalah puncak dari evolusi material. Ia adalah pengakuan bahwa tidak ada satupun protein yang dapat memenuhi semua tuntutan bertahan hidup. Dari sutra pelapis liang yang sederhana, evolusi telah menciptakan struktur bibrida, jembatan penangkap yang direkayasa dengan bahan nano yang berbeda di setiap filamen. Kekuatan struktur dan kecerdasan kimiawi inilah yang menjamin peran laba-laba sebagai predator udara yang tak tertandingi, sebuah warisan yang ditenun selama ratusan juta tahun.